Sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Anak Bangsa TV, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, atas gugurnya prajurit TNI dan beberapa yang luka. Mereka adalah kusuma bangsa yang membela kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Kita berduka. Dan duka saja tidak cukup, tapi kita membutuhkan tindakan nyata dari negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, kemarin kita terkaget-kaget. Ada pasukan TNI, prajurit TNI kita, satu orang gugur di Lebanon. Pasukan perdamaian yang tergabung dalam UNIFIL. UNIFIL itu adalah United Nations Interim Force in Lebanon. Ini pasukan perdamaian yang kita kirim ke Lebanon, dikirim rudal oleh orang Zionis Israel. Pasukan perdamaian, mungkin untuk menghancurkan Hizbullah di Lebanon ya, tapi kenapa yang disasar adalah pasukan perdamaian, dan ini dari Indonesia. 1 orang meninggal, 3 orang terluka, dan dari 3 orang ini 1 lagi kritis. Belum genap 1 hari kita mengutuk serangan Israel kepada pasukan perdamaian Indonesia. Hari ini saya mendapat kabar lagi 2 orang lagi tewas dirudal oleh Israel. Konvoi pasukan UNIFIL yang dari Indonesia itu diserang oleh Israel. Kurang biadab apa Israel menyerang pasukan perdamaian yang di bawah naungan PBB itu. Kita mengutuk keras gitu. Kemarin Menteri Sugiono sudah mengucapkan duka cita yang mendalam, ya, tapi kita pengen mendengar dengan tegas suara dari Presiden Prabowo yang saat ini ada di Jepang. Presiden harus mengutuk keras Israel. Ini kejahatan perang yang tidak bisa dimaafkan. Kita setuju Indonesia mengundang Dewan Keamanan PBB untuk bersidang darurat untuk mengutuk Israel. Keterlaluan, dan Israel sampai sekarang belum ada berita yang meminta maaf, menyesalkan atau apa. Bahkan juru bicara IDF mengatakan akan meneliti dulu apakah ini serangan dari Israel atau Hizbullah. Ini konyol gitu. Jelas-jelas ini serangan dari Israel. Nah, dalam momentum ini kayaknya ini waktu yang sangat tepat bagi Presiden Prabowo untuk memutuskan keluar dari Board of Peace. Board of Peace yang tujuannya untuk menyejahterakan rakyat Gaza, Palestina. Di situ ada Amerika Serikat, di situ ada Israel, dan 2 negara ini yang menyerang Iran. Board of Peace itu hanya bullshit, hanya omong kosong. Itu hanya ajang Donald Trump untuk mencari pencitraan dunia. Kenyataannya menjadi Board of War, menyerang Iran, negara berdaulat. Mereka berpikir Iran seperti Venezuela. Kepala negaranya diculik, lalu negaranya takluk, rakyatnya takluk. Iran bukan Venezuela. Sampai sekarang berlarut-larut perangnya karena perlawanan Iran gigih luar biasa. Belum lagi proksi-proksi Iran. Ada Houthi di Yaman Selatan, ada Hizbullah di Lebanon, itu diserang habis-habisan Israel. Israel luluh lantak. Tapi ini merupakan harga yang harus dibayar oleh Israel maupun Amerika Serikat. Saya mendengar kemarin kapal tempur Amerika tenggelam juga oleh
rudal-rudal balistik dari Iran. Nah, kembali kepada 3 prajurit TNI kita. Ini bagi saya menyerang kehormatan negara Republik Indonesia. Kita ini sesuai dengan konstitusi dalam mukadimah ikut menertibkan perdamaian dunia. Nah, ini kita melakukan. Mereka meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarganya, anak istrinya untuk menjaga perdamaian di Lebanon, diserang oleh Israel. Kurang biadab apa Israel? Jadi selain mengutuk keras dan minta PBB untuk menginvestigasi kasus ini dan memberikan sanksi yang sangat berat kepada Israel, bagi saya ini saat yang tepat, momentum yang pas bagi Presiden Prabowo untuk keluar dari BOP. Kita menagih janji Presiden Prabowo. Presiden beberapa waktu yang lalu setelah serangan Israel Amerika ke Iran yang mengatakan kita akan melihat kalau BOP ini tidak efektif akan keluar dari BOP. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa efektif BOP ini bekerja untuk Gaza pada saat konflik di Iran belum selesai? Karena konflik di Iran kan meluas kemana-mana, termasuk ke Lebanon, termasuk ke negara-negara Teluk. Nggak akan mungkin BOP efektif bekerja pada saat perang belum selesai. Jadi buat apa Indonesia ada di sana? Sahabat Indonesia, saya hanya rakyat biasa. Saya bukan pengamat politik, pengamat hubungan internasional, pengamat perang, tapi saya bukan manusia bodoh yang tidak melihat semua informasi-informasi yang lalu lalang di lini masa kita. Saya sebagai rakyat punya hak untuk menuntut pemerintah agar keluar dari BOP karena kemarahan saya atas gugurnya 3 prajurit TNI ini benar-benar membuat saya geram luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingin mendengar langsung dari Presiden Prabowo mengutuk keras Israel atas tewasnya 3 orang prajurit TNI dan beberapa orang yang luka-luka dan minta kepada PBB untuk melakukan sidang darurat Dewan Keamanan agar Israel diberikan sanksi. 1. Yang kedua, ini momentum yang pas bagi Presiden Prabowo untuk keluar dari BOP karena BOP sia-sia belaka pada saat kelakuan Israel Amerika seperti itu dan perang di negara Teluk Iran dan sebagainya belum selesai. Ini mustahil BOP bisa bekerja dengan efektif. 20 poin yang ditulis dalam piagam BOP itu tidak akan bisa dilaksanakan pada saat perang masih berlanjut seperti sekarang dan pada saat kita melihat kelakuan asli dari Israel dan Amerika yang menginvasi negara lain. Iran salah apa? Kalau dikatakan Iran dicegah untuk pengayaan nuklir, memangnya Israel tidak punya nuklir, Amerika tidak punya nuklir. Betapa tidak adilnya Amerika memperlakukan negara-negara sekutu dan negara-negara bukan sekutu. Amerika mempunyai standar ganda dalam hal ini. Jadi udahlah itu urusan para ahli. Tapi sebagai rakyat saya mendorong pemerintah segera bersikap tegas. Saya kemarin mendengar statement dari Menteri Luar Negeri Sugiono terlalu lembek sebagai menteri. Harusnya mengecam keras Israel. Bukan hanya ikut duka cita. Duka cita jelas seluruh rakyat Indonesia 286 juta berduka, apalagi keluarganya. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan bahwa TNI, pemerintah harus menarik semua pasukan perdamaian dari Lebanon. Percuma kita ada di sana. Karena tidak aman buat pasukan TNI, kemudian mengecam keras Israel, memberikan sanksi Israel melalui PBB, dan yang ketiga, keluarlah dari BOP, Board of Peace, yang sudah menjadi Board of War. Sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Bangsa TV, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, atas gugurnya prajurit TNI dan beberapa yang luka. Mereka adalah kusuma bangsa yang membela kehormatan bangsa
dan negara Indonesia. Kita berduka. Dan duka saja tidak cukup, tapi kita membutuhkan tindakan nyata dari negara. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.